Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk materi praktikum akuntansi perusahaan dagang di pertemuan 10, di sini saya akan menyampaikan yaitu KD 3.10 menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. 4.10 melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Adapun indikatornya, pertama, memproses pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang, melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang, menelaah pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang, dan untuk keterampilannya melaksanakan, menerapkan, dan melatih pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memproses pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan benar. Kedua, peserta didik dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan benar. Peserta didik dapat menelaah pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan benar. Terakhir, peserta didik dapat melaksanakan, menerapkan, dan melatih pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan benar. Nah, untuk materinya yang pertama, jadi jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama, jurnal penjualan. Nah, yang dimaksud jurnal penjualan ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi, jika ada penjualan secara kredit, maka ditulis di jurnal penjualan. Ingat, khusus penjualan secara kredit. Untuk bentuk jurnalnya antara lain seperti di sini ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref. Kemudian yang didapat ada piutang dan HPP, yang di sebelah kredit ada penjualan dan persediaan. Jadi kalau ada penjualan itu pertama di sebelah kredit. Karena penjualan ini secara kredit, maka piutang kita bertambah. Jadi yang pasti untuk jurnal penjualan ini, akun penjualannya di sebelah kredit, akun piutangnya di sebelah debit. Yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas. Adalah jurnal khusus yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan bertambahnya kas atau uang tunai perusahaan. Jadi semua transaksi yang mengakibatkan penambahan kas dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Bentuknya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref. Di sebelah debit antara lain ada kas, sebelah kredit antara lain ada piutang dagang. Jadi ini penerimaan kas. Kalau kas bertambah, posisinya di sebelah debit. Yang dikredit apa? Melihat asal usulnya. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit. Jadi, semua kegiatan pembelian, jika itu dilaksanakan secara kredit, maka dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Bentuk jurnalnya antara lain ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref. Di debit ada persediaan dan serba-serbi. Maksud serba-serbi di sini yaitu selain akun persediaan nanti dimasukkan di akun serba-serbi. Kemudian yang di sebelah kredit ada utang. Ingat,
Jika terjadi pembelian, maka pembelian akan bertambah. Pembelian bertambah itu posisinya di sebelah debit. Karena ini secara kredit, maka akan mempunyai utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Seperti ini bentuk jurnalnya. Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Pengertian jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai atau kas dari berbagai jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan. Jadi, semua kegiatan pengeluaran kas nanti dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bentuk jurnalnya antara lain ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, debit, dan kredit. Di sebelah debit antara lain ada utang dagang. Nanti jika akunnya selain utang dagang, maka bisa ditulis di kolom serba-serbi. Dan di kredit itu ada akun kas. Nanti jika selain akun kas yang dikredit, bisa dimasukkan di kolom serba-serbi. Ingat, pengeluaran kas berarti kasnya berkurang. Kas berkurang posisinya di sebelah kredit. Nah, itu tadi bentuk-bentuk jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu ada 4 macam. Jika ada transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jenis jurnal khusus tadi, maka dimasukkan ke dalam jurnal umum. Contohnya yaitu adanya retur pembelian atau retur penjualan. Kalau ada retur itu, maka dimasukkan ke jurnal umum. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.